Pelatih striker timnas Indonesia Yeom Ki-hun mengatakan akan memberikan polesan khusus untuk penyerang tim merah putih yang berkarir di luar negeri alias abroad jelang lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Yeom Ki-hun mengatakan akan memberikan polesan khusus kepada striker-striker abroad saat berlatih di Jeddah. Karena sudah dianalisa lewat video untuk Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, tetapi mereka juga ada kelebihan sama kelemahannya juga. Nanti ketemu di Arab Saudi akan diperbaiki, ucap Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun telah memulai tugas sebagai asisten pelatih timnas Indonesia yang fokus melatih striker Garuda. Usai latihan timnas Indonesia di lapangan A Senayan, Yeom Ki-hun mengatakan dirinya fokus membenahi akurasi tembakan striker Garuda. Yeom Ki-hun juga mengaku tak menyangka para penyerang tim Garuda ternyata sudah memiliki power dan fisik yang baik. Ia pun yakin para penyerang timnas Indonesia bisa bersaing di Asia. Elkan Baggett tak tinggal diam setelah timnas Indonesia mengumumkan daftar 26 pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah PSSI merilis daftar resmi tersebut pada Kamis, Baggett memberikan respons yang cukup mengejutkan. Respons Baggett muncul setelah namanya tidak tercantum dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kompak membagikan video roster skuad Garuda yang akan berlaga melawan Arab Saudi dan Australia melalui akun Instagram pribadi masing-masing. Video ini rupanya memicu reaksi dari Baggett. Bek Ipswich Town yang saat ini sedang dipinjamkan ke Blackpool itu tampaknya tidak ingin melewatkan momen untuk menyampaikan perasaannya. Respons yang diberikan Baggett kali ini cukup menarik perhatian publik. Mengingat sebelumnya ia pernah melakukan hal serupa ketika mengabaikan panggilan Shin Tae-yong untuk bermain di playoff Olimpiade Paris 2024. Melalui akun Instagram pribadinya, Baggett kembali membagikan momen liburannya di Maladewa bersama sang kekasih, seolah menegaskan bahwa ia lebih memilih untuk menikmati waktu pribadinya daripada mengikuti panggilan timnas. Hernando Ari Sutaryadi tak merasa bakal tersaingi dengan kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia. Kiper Persebaya Surabaya itu malah yakin bakal dibantu oleh rekan setimnya tersebut. Posisi Hernando di bawah mistar gawang timnas Indonesia tak tergantikan sejak laga kontra timnas Argentina. Pelatih Shin Tae-yong begitu percaya kepadanya. Hal itu membuat Hernando harus sibuk pulang, pergi dari Persebaya ke timnas Indonesia, sehingga memengaruhi fisiknya. Kehadiran Paes menurutnya akan membantu karena opsi di bawah mistar jadi lebih banyak. Kami juga saling support dan saya akan fokus pada apa yang ada di depan, kata Hernando. Usia 22 tahun itu bertekad memberikan penampilan terbaiknya jika nantinya tetap dipercaya sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Baginya, fokus dan penampilan terbaik adalah hal yang tak bisa ditawar. Di level klub, posisi Hernando juga nyaris tak tergantikan kecuali jika cedera atau memenuhi panggilan timnas Indonesia. Selama bermain di Persebaya, sang kiper sudah turun 59 kali di semua ajang, dengan 20 laga diantaranya clean sheet atau tidak kebobolan. Hernando hampir pasti akan turun di laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi. Sebab, Paes akan absen pada pertandingan di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh, 6 September 2024 dini hari WIB tersebut. Patut dinanti apakah Shin tetap percaya pada Hernando setelah hadirnya Paes atau tidak. Keputusan Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Baggett ke timnas Indonesia kini tengah ramai diperbincangkan. Beredar isu bahwa hubungan keduanya sudah tidak harmonis usai Baggett mangkir dari pemusatan latihan skuad Garuda. Situasi itu pun makin memburuk saat STY dengan tegas tidak mempertimbangkan Baggett untuk masuk sebagai 26 pemain pilihannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Padahal, sosok pemain asal klub Blackpool sangat dibutuhkan STY untuk mengisi lini belakang timnas Indonesia
mengingat dua pilar penting Jordi Amat dan Justin Hubner dinyatakan absen. Menyikapi itu, beberapa netizen pun membanjiri kolom komentar Elkan Bagot. Ada yang meminta Elkan segera minta maaf kepada STY. Bang Ayo minta maaf ke STY secepatnya, cuit salah satu netizen. Netizen lainnya juga mengaku kangen sosok Bagot mengenakan jersey Timnas Indonesia. Kami kangen kau, kami mau kamu balik ke Timnas Indonesia, tulis netizen lainnya. Sejak tidak masuk radar pemain pilihan STY, Bagot pun menghapus keterangan Timnas Indonesia di Instagram pribadinya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak mau bicara soal target melawan Timnas Arab Saudi di kandang lawan. Terpenting, anak asuhnya menampilkan permainan terbaik di laga nanti. Laga antara kedua tim itu akan berlangsung di King Abdullah pada 6 September 2024 pada matchday 1 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah bertolak ke Arab Saudi. Shin mengatakan tidak mudah untuk Timnas Indonesia meraih 3 poin dalam laga itu. Namun, ia pastikan tim asuhannya akan bekerja keras karena meyakini segala kemungkinan bisa terjadi. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, karena saya bukan Tuhan, kata Shin. Shin memboyong 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi. Ada 12 pemain bertolak dari Jakarta. Sementara itu, sebanyak 14 pemain langsung menuju ke negara tersebut, karena sedang berkarir di luar negeri. Timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 juga bersama Timnas Australia, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Ajang itu akan berlangsung sejak 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025. Setelah melawan Arab Saudi, Pratama Arhan dan kolega akan bersua Timnas Australia. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Update baru datang dari salah satu calon pemain naturalisasi Jairo Riedewald, merupakan salah satu pemain keturunan yang berkewarganegaraan Belanda dan Suriname bila melansir dari halaman resmi Transfermarkt. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang kerap diperbincangkan menjadi pemain naturalisasi sejak pertengahan tahun 2024. Meski hanya sebatas rumor belaka, nampaknya Jairo benar-benar ingin bermain untuk Timnas Indonesia dan bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut. Bukan tanpa dasar, Jairo Riedewald bahkan telah menaruh bendera Indonesia di bio Instagram miliknya. Hal ini tentunya merupakan kode keras dari Jairo untuk PSSI. Kesempatan Jairo untuk bermain bersama Timnas Indonesia tentunya bukan tidak mungkin lagi. Terlebih lagi jika kita mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menyatakan akan terbuka terhadap para pemain yang ingin dinaturalisasi. Tidak hanya menaruh bendera Indonesia pada bio Instagramnya, Jairo Riedewald juga menyatakan jika tidak ada halangan dalam prosesnya menjadi pemain naturalisasi. Melansir lewat sebuah unggahan Instagram dengan akun pemain keturunan, Jairo Riedewald menuliskan jika tidak ada halangan dalam proses apapun.